Halo sobat penikmat horor, ketemu lagi dengan saya di channel Festinel Studio TV. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Horor di Lantai 2. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk update kisah-kisah lainnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Sebetulnya aku ngerasa seram sendiri buat menceritakan kisah ini. Ya, ini dari pengalaman pribadi atau bahasa kerennya based on true story, khususnya buat warga Bandung yang berpeluang besar berada dalam kondisi berada di waktu dan tempat yang salah. Maksudnya saat kamu terjebak kemacetan parah di jalan Jakarta sepulang kantor, dalam kondisi menahan sabar yang lowbat parah, terus kamu gak sengaja membuang muka ke arah samping, tak sengaja menatap ke gedung ini. Nah, aku saranin banget ya, jangan sekali-kali kamu sampai menengadah dan melihat ke atas. Apalagi dengan rasa penasaran pandanganmu sampai terpaku ke lantai 2. Satu-satunya lantai yang terlihat ada penerangan. Lalu dalam batin berharap, mana hantunya? Baiklah, karena itu adalah awalnya. Kamu yang memulainya, kamu yang memintanya. Kamu sudah memanggilnya untuk berkenalan denganmu, seperti saat aku pertama melakukannya. Ya, persis seperti itu. Waktu itu aku belum ngantor di gedung itu, karena aku masih berstatus pekerja freelance di kantor pusatnya di Jalan Cinambo. Tapi aku sudah mendengar tentang divisi baru yang berkantor di gedung Jalan Jakarta ini. Divisi yang bikin mupeng banget, karena aku sangat menyukai otak-atik bikin aplikasi. Beruntung banget karena Randy, sahabatku, menjadi supervisor di divisi baru ini dan mengajakku gabung membantunya. Wow, berasa dapat durian runtuh. Langsung tancap gas untuk survei kantor baru. Walaupun saat itu udah jam 9 malam, jam kerja di perusahaan standar sih, masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Aku termasuk orang yang gila kerja, bisa datang ke kantor paling pagi dan pulang paling akhir, cuma karena gak enak sama office boy-nya, udah natap dengan pandangan seram. Nah, setengah jam kemudian aku pun sampai di kantor Jalan Jakarta. Sudah tutupan semua. Ku dengar informasinya di gedung ini juga ada satu office boy yang menjaga dan tidur di dalam sana. Tetapi dari luar gerbang hitamnya gedung 3 lantai ini nampak gak ada tanda-tanda kehidupan. Lantai 1 gelap, lantai 3 gelap, dan hanya lantai 2 yang terlihat dengan sedikit penerangan, seakan masih ada penunggunya. Akhirnya aku starter fiction merahku dan melaju pelan mendekati warung kecil persis depan gedung. Beli rokok sekalian iseng nanyanya sama bapak pemilik warung itu. Jam segini mah udah pulang semua, jawabnya. Katanya ada office boy-nya yang tidur di sini. Bapak kenal? Tanyaku belum puas. Oh, Kang Ida, si bapak warung nyambung. Kebetulan lagi keluar. Biasa, kadang-kadang nganter-nganter paket. Palingan masih ke kantor yang Jalan Cinambo. Nah, aku dari kantor Cinambo, batinku. Karena belum terlalu malam, aku pun melanjutkan survei mencari kosan di sekitar. Aku memang bukan asli orang Bandung. Aku pendatang dari Surabaya. Beruntung banget akhirnya bisa bekerja di kota ini. Dan favoritku adalah mendapatkan tempat kosan dekat kantor, agar bisa jalan kaki pulang pergi. Sungguh, aku gak tahu kalau nantinya kebiasaanku inilah yang jadi penyelamat atau sumber bencana ya. Proses pemindahanku berjalan cepat dan lancar. Itulah enaknya jadi freelancer. Tidak terikat dengan aturan administrasi yang ketat tentang mutasi kerja.
Hingga sejak kuputuskan mengiyakan ajakan Randy di hari Jumat. Hari Senin aku sudah bisa mulai bekerja di kantor baru. Hari Sabtu kugunakan untuk mengepak isi kosan lamaku dan pindahan pada hari Minggu ke kosan baru. Jadinya aku bisa say hello sama tetangga kosan sekitar. Tepatnya aku dapat kosan di Jalan Rangkas Bitung, cuma 5 menitan jalan kaki ke kantor. Di kosan ini kebanyakan penghuninya anak kuliahan di STMIK AMIK dan SST Tekstil. Yang letaknya kampusnya berada di sepanjang jalan Jakarta juga. Di hari Minggu sore mereka suka ngumpul di ruangan santai yang persis di belakang kamarku di lantai atas. Saat mendengar suara mereka, langsung saja aku keluar dari kamar dan ikut nimbrung. "Kerja di mana, Mas?" tanya salah satu dari mereka. "Dekat sini, tuh sebelah kirinya kampus STMIK." "Ah, di bank ya? Mantap," seru anak lainnya. "Bukan, sebelahnya lagi." Semuanya pada ngerutin dahi, terus saling pandang. "Gak ada gedung kantor lagi di sana, Mas," bantah mereka. "Ada kok, udah setahunan meren," sahutku bercanda dengan bahasa campuran Sunda yang kaku. Memang kantorku ini berupa bangunan rumah 3 lantai saja. Jadinya kalau belum tahu dikirain rumah biasa. Itu tuh yang persis sebelahnya sungai, sebelah kanannya. Lagi-lagi mereka saling pandang sambil mengerutkan kening. Hingga beberapa saat kemudian mereka memberondongiku dengan serbuan tanda tanya. "Yang pagar hitam itu, yang tutupan terus, yang kalau pas malam yang terang cuma lantai 2 aja. Yakin itu kantor, Mas? Mas, itu bukannya sarang pengedar narkoba ya? Kayak horor gitu, dari luar serem." "Hah?" Aku pun melongo. "Sarang pengedar narkoba? Horor?" ulangku dalam batin. Entah mengapa langsung diserang pertanyaan gak enak. Hari pertama seperti saat di kantor pertama, aku jadi orang yang paling pertama datang. Salah satu pagar terbuka, tepatnya terbuka sedikit yang hanya cukup dilalui sebuah motor, dan langsung menuju ke parkiran. Pintu utama yang terletak di bagian tengah masih terkunci rapat. Jadi aku masuk melalui pintu garasi yang menjadi tempat parkiran motor. Saat itu pintu gerbang abu-abu garasi itu masih tertutup. Untungnya sedikit didorong, gerbang besi itu terbuka. Sepagi ini baru terlihat sebuah motor di pojokan sana. Aku pun melangkah masuk dan menemukan pintu belakang. Terlihat pantry di sana dengan rak helm di salah satu sisinya. Di balik pintu terlihat tumpukan kardus-kardus yang meninggi. Benar. Jadi teringat obrolan teman-teman di kosan baru. Tempat ini nggak terlihat sebuah kantor. Lalu seorang muncul dari balik pintu itu, mengagetkanku. Si bapak sama-sama kaget rupanya. "Ini Mas Ramos ya?" sambutnya sembari tersenyum ramah. Aku pun mengangguk. "Kok bisa tahu, Pak?" tanyaku basa-basi. "Kang Randi sudah pesan-pesan sama saya. Ada sahabatnya yang gabung sama divisinya mulai hari ini. Datangnya bisa dipastikan paling pagi," tuturnya. Aku meringis. "Maaf, saya tadi masuk lewat pintu belakang," ucap kemudian. "Soalnya pintu depan belum dibuka." "Oh, gak apa-apa, Mas. Biasanya teman-teman lain juga sukanya lewat sini. Silakan, Mas, silakan masuk," ajaknya. Yang kemudian aku ketahui dia lebih suka dipanggil Kang Idai. Kami berbasa-basi sedikit. Kang Idai juga menjelaskan tentang bagian-bagian di kantor ini. Rupanya lantai 1 menjadi gudang. Itu alasannya lebih sering terlihat tertutup dari luar. Dan lantai 2 adalah tempat aku bekerja. Tempat divisi aplikasi menguasai 1 lantai itu. Sedang lantai 3 digunakan sebagai bagian administrasi dan marketing yang kebanyakan perempuan. Jadi suka seringkali ramai suara cekikikan atau suara anak-anak yang dibawa oleh ibu-ibu. Rupanya Randy sudah berpesan kepada Kang Idai untuk menunjukkan ruangan yang dipersiapkan buatku. Karena kebetulan sahabatku itu telat datang hari ini, via chat
BBM, Randy mengabari kalau dia harus ke kantor Jalan Cinambo dulu. Nah, loh, aku diajakin pindah ke sini, dia malah ke sana. Batinku tak habis pikir. Berbeda dengan suasana kantorku sebelumnya yang dipenuhi kubikel. Di sini tak ada sekat-sekat. Satu meja besar bisa digunakan ramai-ramai, seperti yang terlihat di ruang tengah dan ruang kerja utama. Di ruangan tempatku akan bekerja malah terpasang meja sepanjang dinding saja. Dari pintu masuk ruangan terlihat sebuah kamar mandi di sudut ruangan. Pintunya yang terbuka menampakkan sebuah bathtub besar. Lalu ada sebuah balkon dan jendela besar menghadap sungai. Wah, aku pasti betah nih. Bisa lupa jam pulang kalau begini, seruku. Ya udah mas, kalian tidur sini saja, nggak usah ngekos. Tuh ada kamar tidur di pojok dekat tangga darurat, bisa dipakai, tawar Kang Idai. Biasanya cuma saya yang pakai, kadang saya kan nginep di sini juga. Nginep di sini, ulangku jadi teringat ketika kali pertama aku melihat gedung kantor ini. Jadi itulah alasannya hanya di lantai 2 yang terlihat terang. Rupanya karena hanya lantai 2 ini yang ada penghuninya di malam hari. Oh, betapa kelirunya simpulanku ini. Acara perkenalan berlangsung singkat. Rupanya lagi-lagi Randy sudah memberitahukan kepada seluruh timnya mengenai kedatanganku, termasuk menceritakan kebiasaanku, termasuk bisa jadi karena inilah Randy menempatkanku seruangan dengan Bey, karyawan cewek bagian keuangan. Dulu aku juga suka ngelembur loh, ocehnya tanpa diminta. Tapi sekarang udah nggak lagi, paling malam ya cabut setelah maghriban saja. Kenapa emangnya? Tanyaku pura-pura tertarik. Padahal aku pengen cepat-cepat beresin kerjaan yang diberikan Randy tadi. Raut wajah Bey tiba-tiba berubah. Wajah cantiknya seketika bikin deg-degan serem. Bey melirikan mata di balik kacamatanya ke kanan ke kiri, seolah ingin memastikan tak ada siapapun yang mengawasi atau mendengarkannya. Lantai 2 ini ada penunggunya mas, bisiknya kemudian. Bola mataku pun membulat. Tapi gak usah khawatir juga, selama kita gak gangguin mereka, kita semua akan baik-baik saja, sambungnya. Lalu Bey tersenyum cantik lagi. Aku menelan ludah. Maksudnya batinku gak mengerti. Mas, boleh nyetel musik kenceng-kenceng gak? Tanya Bey lagi, kata Kang Randy. Mas Ramus juga suka musik, makanya akan cocok kerja seruangan dengan aku. Tanpa menunggu persetujuanku, telingaku langsung disambut suara Adele dan Al-Ayax-nya dengan volume nyaring. Jadi beginilah yang namanya kita nggak boleh mengganggu penghuni lantai 2. Hah? Pukul 9 malam sengaja aku melirik jam di tanganku. Karena terdengar suara cekikikan dari arah lain. Aku sedang PW otak-atik finishing kerjaan di laptop saat itu. Di sudut paling strategis di ruangan 3x3 cm ini bisa melihat menembus pintu terbuka ke arah ruangan kerja utama yang sekaligus jadi tempat meeting. Ruangan itu persis di depan dengan balkon luas menghadap Jalan Jakarta. Mungkin masih ada Kang Ibeng di ruangan itu. Dari Randy aku tahu bahwa orang itu juga betah ngelembur sampai malam. Aku bakal ada saingan nih, tapi Kang Ibeng datangnya siang. Jadi aku belum sempat nyapa-nyapa karena kesibukan kerja hari pertama. Nah, saat aku mau beranjak untuk mendekati dia sambil lalu mengistirahatkan mata, terlihat bayangan anak kecil kesana kemari di ruang tengah tempat sofa berada. Wah, pasti dari lantai 3 masih ada yang belum pulang juga, batinku menebak. Jadi aku besarkan volume MP3 di laptopku. Maksudku agar konsentrasiku gak terganggu oleh entah anaknya siapa yang lain bermain di luar sana. Beberapa saat kemudian aku pun terusik kembali seakan ada entah siapa sedang mengawasiku dari sudut lain lagi. Tapi saat aku toleh-toleh dan bahkan sampai melongokkan kepala berusaha mencari-cari di ruang tengah, rupanya gak ada siapa-siapa.
Ah, ini pasti kerjaan Kang Idai, seruku sampai bicara sendiri. Dalam batin aku menduga bisa jadi ini cara Kang Idai buat mengusirku supaya cepat pulang. Kalau office boy di kantor sebelumnya melakukan aksi pandangan seram, Kang Idai melakukannya dengan trik berbeda. Andai saja Kang Idai tahu trik pandangan seram lebih horor di lantai 2 jitu. Karena aku sebenarnya paling ngeri melihat penampakan yang seram-seram gitu. Fokus beresin kerjaan, dikit lagi beres nih, ucapku menyemangati diri. Lagi-lagi bicara sendiri. Saat akhirnya aku selesai dan berkemas untuk pulang, mendadak pendengaranku terusik lagi, kayak ada suara anak kecil nangis. Segera aku tutup laptop. Otomatis musik pun terhenti. Sekeliling pun senyap. Karena mulai penasaran, aku pun beranjak meninggalkan laptop di meja tanpa sempat memasukkannya ke dalam tas. Aku meninggalkan ruanganku, menatap sekeliling ruang tengah. Di sofa tidak ada siapa-siapa, ruang tengah itu lengang. Lalu aku melangkah ke ruang kerja utama. Mungkin aku bisa menemukan anak itu sedang bersama Kang Ibeng. Ternyata gak ada orang baik, besar ataupun kecil. Jadi aku matikan lampu ruangan kerja itu, lalu berbalik hendak mengambil tas terus pulang. Saat itulah aku melihat sesosok anak kecil tiba-tiba berlari melintas, menaiki tangga menuju lantai 3 loh. Hebat, orang-orang di lantai 3 lebih kuat lemburnya. Aku ngaku kalah deh, gumamku. Sekalian saja aku kesana dan pamitan pulang duluan. Kakiku pun membawaku ke arah tangga dan menaiki anak tangga pelan-pelan. Terlihat anak kecil itu seakan memancingku terus melangkah ke atas, seakan sedang mengajakku bermain petak umpat. Baiklah, akan aku tangkap kamu, gumamku. Karena aku juga suka bermain-main dengan anak kecil, aku pun mempercepat langkah, melompat 2 anak tangga sekaligus. Hap, hap, hap. Di tangga terakhir aku terpaku, lantai 3 menyambutku dengan kegelapan. Tak ada lagi lampu yang menyala, tak ada lagi orang di sana, sepi. Aku sendirian. Segera aku tersadar ada yang gak beres malam ini. Jadi aku buru-buru balik badan hendak turun dan bah! Sosok anak kecil itu di sana, tertawa-tawa cekikikan, duduk di pegangan stainless tangga dengan jari-jari tangan dan kaki panjang seperti akar. Kepalanya botak dan berkulit hitam. Jantungku langsung berdebar tak karuan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulutku pun komat kamit tanpa henti. Lalu aku pun berlari turun secepatnya dengan menyipitkan mata, berharap tak melihat apa-apa lagi. Berharap kaki-kakiku bisa melihat tangga-tangga ini. Tapi sebenarnya otakku sudah gak bisa mikir apa-apa. Begitu sampai di pintu ruang kerjaku, kakiku mendadak terhenti lagi. Pendengaranku menangkap suara lagu favorit Bay. Aku tahu itu karena seharian tadi Bay bolak-balik muterin lagu itu. Kudapati laptop dalam kondisi terbuka. Berbeda dengan saat meninggalkannya tadi, perlahan aku mendekati laptopku, meraih dan menutupnya seketika ruanganku senyap. Main yuk, dek. Panggilan itu langsung membuatku membeku. Sekujur tubuhku berasa menggigil dan otakku melarang buat menoleh. Dulu kan yang manggilin aku, suara itu terdengar lagi. Dulu kan yang manggilin aku, suara itu terdengar lagi. Manggil hantu? Aku? Kapan? Batinnya bertanya-tanya. Kapan aku berbuat sebodoh itu? Sedetik kemudian otakku konslet membuat kepalaku menoleh ke arah suara itu. Sosok anak kecil itu muncul lagi, duduk di pojokan bed up yang terlihat dari pintu kamar mandi yang terbuka lebar. Teriakku, lalu mundur hingga badanku membentur daun pintu yang terbuka. Kemudian berlari secepatnya menuruni tangga, melewati lorong dan parkiran sepeda. Dan ternyata pagar hitam terkunci dari luar. Tergesa-gesa aku memanjat dan melompat turun, lalu berhenti di warung depan. Lega melihat sosoknya normal lagi, walau si bapak pemilik warung itu menatap keheranan. Aku berusaha mengatur napasku yang ngos-ngosan sambil lalu mengelap keringat di dahi dengan lengan kemejaku.
Lidahku masih kaku dan kerongkonganku kering. Hati-hati mas, memang udah banyak yang jahilin di dalam sana. Makanya jam tujuan juga udah pada pulang semua, ucap si bapak warung sambil menyodorkan segelas air mineral. Seperti tahu apa yang barusan aku alami. Sampai akhirnya aku berjalan pulang, aku belum bisa bicara apa-apa. Yang pasti aku tak akan menoleh ke belakang siapapun yang memanggil. Walau aku tahu mungkin Kang Idai akan menemukan laptop dan tasku masih tertinggal di meja sana. Oh, semoga tak ada siapapun yang menyusul ke kosan bermaksud mengantarkan barang-barangku yang ketinggalan itu. Selintas pikiran horor kembali menyerangku. Buru-buru aku lari ke kosan, mengeluarkan fiksionku di parkiran kosan dan ngebut ke Cimenyan, rumah Randy. Malam ini kuputuskan menginap di rumah sahabatku saja. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silahkan kirim ke email di bawah ini ya, atau DM ke kita ya. Bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.